Pengertian bunga bank. Bunga bank adalah imbalan atau biaya yang dikenakan atas penggunaan uang. Jika kita menabung, bunga adalah imbalan yang diberikan bank karena kita menitipkan uang. Jika kita meminjam, bunga adalah biaya yang harus dibayar karena menggunakan uang bank. Bunga sebagai harga penggunaan uang. Bunga sering disebut sebagai harga dari penggunaan uang kalau kita meminjam dari bank. Kita harus membayar bunga sebagai harga karena sudah memakai uang yang bukan milik kita. Sebaliknya, kalau kita menabung, bank memberikan bunga sebagai harga karena bank menggunakan uang kita untuk kegiatan pinjaman atau investasi. Peran bunga dalam ekonomi dan perbankan. Dalam dunia ekonomi dan perbankan, bunga punya peran penting. Yang pertama sebagai insentif menabung. Bank memberikan bunga kepada nasabah yang menyimpan uang, sehingga orang terdorong untuk menabung di bank. Yang kedua, sebagai biaya pinjaman. Jika seseorang meminjam uang dari bank, mereka harus membayar bunga sebagai biaya atas pinjaman tersebut. Yang ketiga, mengatur sirkulasi uang. Pemerintah dan bank sentral bisa menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menjadi sumber pendapatan bank. Bunga dari pinjaman adalah salah satu cara bank untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, jenis-jenis bunga. Ada dua jenis utama yang sering digunakan. Yang pertama ada bunga sederhana atau simple interest. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya dari jumlah pokok atau uang awal yang dipinjam atau ditabung. Bunga tidak bertambah dari tahun ke tahun karena tidak dihitung dari bunga sebelumnya. Itu artinya bunga tetap sama setiap tahun. Yang kedua ada bunga majemuk atau compound interest. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dari pokok ditambah bunga yang sudah didapat sebelumnya. Jadi setiap tahun bunga akan bertambah karena dihitung dari total uang yang sudah berkembang. Menghitung bunga sederhana dan bunga majemuk. Yang pertama rumus bunga sederhana, yaitu J sama dengan P dikali R dikali T. Dengan keterangan, J merupakan bunga yang diperoleh, P adalah pokok awal, R adalah bunga dalam bentuk desimal, dan T ialah waktu, yaitu tahun. Dengan contohnya, jika pokoknya adalah 10 juta dengan bunga 12% per tahun, dan dalam waktu 2 tahun, maka berapa bunganya? Jadi langsung masukkan ke dalam rumus. Tadi J sama dengan P dikali R dikali T. P pokok awalnya 10 juta. R itu bunganya 12% dijadikan desimal menjadi 0,12. Dikali T yaitu tahunnya 2 tahun. Maka hasilnya 2.400.000. Rumus kedua yaitu bunga majemuk. Dengan rumus A sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R per N. Lalu pangkat N dikali T. Dengan keterangan A merupakan jumlah akhir yaitu pokok ditambah bunga, P adalah pokok awal, R merupakan bunga, dan N merupakan jumlah periode penggabungan bunga dalam waktu setahun, dengan T ialah tahun. Ada contoh soal, jika pokoknya ialah 10 juta dengan bunga 10% per tahun, dan dalam periode 3 tahun, dengan penggabungan bunga tahunan yaitu N sama dengan 1, maka berapa bunganya? Memasukkan semua yang diketahui ke dalam rumus, seperti yang diketahui di sini ada P ialah 10 juta, lalu dalam kurung itu ada 1 ditambah R-nya tadi 10% didesimalkan menjadi 0,10 per N-nya tadi 1 per 1 tutup kurung pangkat N dikali T. N-nya tadi 1 dikali T-nya tadi 3 tahun kan, jadi dikali 3. Maka ke bawah sama dengan 10 juta dikali, tadi diselesaikan 1 ditambah yang di dalam kurung terlebih dahulu, 1 ditambah 0,10 per 1, hasilnya adalah 1,10 pangkat 3. Jadi hasilnya 10 juta dikali 1,331 dan dikalikan menjadi 13.310.000. Maka bunga yang diperoleh adalah 13.310.000. Maka singkatnya, antara bunga sederhana dan bunga majemuk ialah bunga sederhana itu menghitung hanya dari pokok awal setiap periodenya, sedangkan bunga majemuk itu dihitung dari pokok lalu ditambah dengan bunga sebelumnya sehingga total bunganya itu bertambah setiap periodenya. Selanjutnya membahas tentang present value. Present value dalam bunga bank adalah nilai sekarang dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa depan dengan memperhitungkan tingkat bunga atau tingkat diskonto tertentu. Sederhananya, present value ini menggambarkan berapa sih nilai uang di masa depan jika diukur dengan nilai uang saat ini. Jadi, manfaat present value ini sangat penting karena mampu memberi pandangan yang lebih akurat lagi terkait keuntungan investasi dan perencanaan jangka panjang.
Dan rumus present value-nya ialah PV sama dengan FV per dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Dengan keterangan PV ialah nilai sekarang, yaitu present value, FV ialah nilai uang di masa depan atau future value, dan R adalah bunga, serta T yang merupakan tahun atau periode. Future value atau VV adalah nilai suatu investasi atau jumlah uang di masa mendatang setelah diperhitungkan dengan bunga atau tingkat pengembalian selama periode tertentu. Dengan kata lain, VV menunjukkan berapa nilai uang kita nanti jika ditanam atau diinvestasikan sekarang. Rumus future value yang pertama itu jika bunga tunggal atau simple interest, rumusnya FV sama dengan PV kali buka kurung 1 ditambah R kali T tutup kurung. PV itu present value atau nilai sekarang, R tingkat bunga per tahun, T waktu atau tahun. Yang kedua, jika bunga majemuk atau compound interest, rumusnya itu FV sama dengan PV kali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Atau jika bunga dimajemukkan lebih sering dari setahun. Itu rumusnya FV sama dengan PV kali buka kurung 1 ditambah R per M tutup kurung pangkat M kali T. I itu sama dengan RM, itu bunga per periode. Kalau M itu jumlah periode dalam setahun. Kalau N itu sama dengan MXT, itu sama dengan jumlah total periode. Kesimpulan, future value atau FV sama dengan nilai uang di masa depan. Yang kedua, ada dua metode, bunga sederhana dan bunga majemuk. Yang ketiga, bunga majemuk selalu menghasilkan FV yang lebih tinggi, karena bunga yang diperoleh akan ikut diperhitungkan kembali di periode berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir tentang contoh dan penerapan bunga bank dalam ekonomi dan bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu bunga bank. Bunga bank adalah imbalan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah atas simpanan mereka, atau biaya yang dibebankan kepada nasabah atas pinjaman atau kredit yang diambil. Dalam praktiknya, bunga bank memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, misalnya pada tabungan dan deposito. Masyarakat yang menyimpan uang di bank akan memperoleh bunga sebagai keuntungan. Hal ini mendorong orang untuk menabung, sehingga dana yang terkumpul dapat diputar kembali oleh bank untuk kegiatan ekonomi. Bagi perusahaan, simpanan dalam bentuk deposito juga bermanfaat agar dana menganggur tetap menghasilkan keuntungan tambahan. Selain itu, bunga bank juga muncul pada kredit investasi. Banyak pelaku usaha yang meminjam modal dari bank untuk membeli mesin, memperluas usaha, atau menjalankan proyek baru. Pinjaman tersebut harus dikembalikan dengan bunga sesuai perjanjian. Bagi dunia usaha, bunga menjadi salah satu biaya yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan keuangan. Tidak hanya itu, bunga bank juga mendukung kredit konsumtif seperti kredit perumahan KPR atau kredit kendaraan bermotor. Hal ini meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor properti, otomotif, dan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, bunga bank juga mempengaruhi investasi di pasar modal. Jika suku bunga tinggi, masyarakat lebih tertarik menyimpan uangnya di bank dibandingkan berinvestasi di saham atau obligasi. Hal ini membuat perusahaan perlu berhitung dengan cermat dalam mencari sumber pendanaan, apakah lebih baik meminjam ke bank atau mencari modal dari pasar modal. Lebih jauh, kebijakan moneter dari bank sentral seperti penetapan suku bunga atau acuan juga berhubungan erat dengan perekonomian. Saat inflasi tinggi, suku bunga biasanya dinaikkan agar konsumsi dan pinjaman berkurang. Sementara jika perekonomian lesu, suku bunga diturunkan untuk mendorong investasi dan daya beli. Dengan demikian, bunga bank memiliki peran ganda dalam perekonomian. Ia menjadi instrumen pengendali arus dana dan stabilitas moneter. Sedangkan dalam bisnis, bunga berfungsi sebagai faktor penting dalam pengembalian keputusan keuangan, baik dalam menyimpan dana maupun meminjam modal.
Mari kita bahas soal nomor 1. Soalnya yaitu, produksi barang X pada tahun pertama dari PT Maju adalah sebesar 500 unit. Dengan adanya penambahan modal kerja dari setiap laba penjualan yang ditahan, maka jumlah tenaga kerja dan pembelian bahan baku dapat ditingkatkan. Sehingga pada bulan-bulan selanjutnya, jumlah produksi selalu bertambah sebanyak 100 unit. Yang ditanya berapa jumlah produksi pada akhir tahun pertama dan berapa jumlah produksi sampai dengan akhir tahun pertama. Kita bahas yang pertama. Berapa jumlah produksi pada akhir tahun pertama bulan ke-12? Karena produksinya tiap bulan bertambah tetap, yaitu 100 unit, maka ini termasuk barisan aritmatika. Rumus suku ke N. UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali D. Nah, tadi U1-nya sudah diketahui yaitu 500. Atau produksi bulan pertama. D sama dengan 100, pertambahan produksi tiap bulannya. Dan N sama dengan 12. Masuknya ke rumus, U12 sama dengan 500 ditambah 12 dikurang 1 dikali 100. 12 dikurang 1 itu 11, dikali 100 jadinya 1100. U12 sama dengan 500 ditambah 1100 sama dengan 1600. Yang kedua, berapa total produksi selama 1 tahun? Rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Itu dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. N-nya tadi 12, U1 sama dengan 500, U12-nya yaitu 1600. Langsung saja, S12 sama dengan 12 per 2 dikali 500 ditambah 1600. 12 dibagi 2 itu 6, dikali 2100 sama dengan 12.600. Jadi, produksi pada akhir tahun bulan ke-12 yaitu sebanyak 1.600 unit. Dan jumlah produksi selama 1 tahun yaitu sebanyak 12.600 unit. Soal nomor 2, dengan soal tentukan bunga sederhana dari Rp750 untuk 4% dalam waktu setengah tahun. Berapakah nilai akumulasinya? Jadi yang ditanya ialah nilai akumulasinya. Dengan rumus akumulasi sendiri ialah A sama dengan P ditambah J. Tapi sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu bunga sederhananya. Yang dimana rumus bunga sederhana ialah J sama dengan P dikali R dikali T. Kan tadi dari soal diketahui P sama dengan 750, R-nya 4% dijadikan desimal jadi 0,04. Dan dengan T-nya setengah tahun dijadikan desimal maka 0,5. Maka langsung saja dimasukkan ke dalam rumus bunga sederhana dengan J sama dengan 750 dikali 0,04 dan dikali 0,5 sama dengan hasilnya ialah 15. Maka selanjutnya ialah mencari berapa nilai akumulasinya, karena tadi kan sudah diketahui bahwa rumus akumulasi itu A sama dengan P ditambah J. Maka langsung saja ditambahkan 750 ditambah 15. Hasilnya 765. Maka nilai akumulasinya ialah Rp765. Soal selanjutnya, nomor 3, Tuan B menginginkan jumlah uangnya setelah 4 tahun itu menjadi 3.600.000 dengan bunganya 20%. Berapa jumlah uang yang harus disimpan mula-mula atau sekarang ini? Maka kita menggunakan rumus present value. Dengan rumusnya tadi ialah PV sama dengan FV per dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Langsung saja yang kita ketahui dari soal tadi kan PV, yaitu itu yang dicari dengan berapa uang saat ini yang harus disimpan kan. Dengan yang kita ketahui dari soal, FV yang merupakan jumlah uang inginkan yaitu sebesar 3.600.000, R-nya yaitu bunganya 20%, jadikan desimal menjadi 0,20 dan nilai T-nya yaitu 4 tahun.
Maka penyelesaiannya, masukkan ke dalam rumus dengan PV sama dengan FV per dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Lalu masukkan PV sama dengan tadi kan FV-nya 3.600 per 1 ditambah R-nya 0,20 pangkat 4. Diselesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi ini 3.600 per dalam kurung 1,20. Tadi hasil dari 1 ditambah 0,20. Maka hasilnya 1,20 pangkat 4. Diselesaikan dulu yang bawah. Jadi 1,20 pangkat 4 hasilnya adalah 2,0736. Jadi 3.600.000 dibagi 2,0736 hasilnya ialah Rp1.736.111. Maka jumlah uang yang harus disimpan oleh Tuan B sekarang adalah sebesar Rp1.736.111 agar setelah 4 tahun nanti menjadi 3.600.000 dengan bunga 20% per tahun. Seorang investor meminjamkan uang sebesar 5 juta rupiah selama 8 tahun dengan tingkat bunga 18% per tahun dan dimejemukkan setiap 6 bulan sekali. Pertanyaan pertama, tentukan jumlah pengembalian setelah 8 tahun. Dan pertanyaan kedua, nilai sekarang dari jumlah penerimaan. Penyelesaian diketahui modal awal atau P sebesar 5 juta rupiah. Tingkat bunga per tahun itu 18%, dijadikan dalam bentuk desimal menjadi 0,18. Dimajemukkan setiap 6 bulan menjadi 2 kali dalam setahun. Lama waktu peminjaman itu 8 tahun. Jumlah periodenya itu menjadi 8 kali 2 sama dengan 16. Bunga per periode itu sama dengan 18% dibagi 2 sama dengan 19%. Dimajemukkan menjadi 0,09. Rumus bunga majemuk A sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I ditutup kurung pangkat N. Dengan A itu jumlah akhir, P modal awal, I suku bunga per periode, N jumlah periode. Soal pertamanya yaitu jumlah pengembalian setelah 8 tahun. Jawabannya A sama dengan 5 juta dikali buka kurung 1 ditambah 0,09 tutup kurung pangkat 16. A sama dengan 5 juta kali buka kurung 1,09 tutup kurung pangkat 16. Kita hitung yang ada di dalam kurung, yaitu 1,09 kurung pangkat 16 itu sama dengan 3,9966. Kita masukkan dalam rumus tadi, A sama dengan 5 juta dikali 3,9966 sama dengan 19.983.000 rupiah. Jadi jumlah pengembaliannya yaitu 19.983.000 rupiah. Pertanyaan kedua, nilai sekarang dari jumlah penerimaan. Nilai sekarang dihitung dengan rumus kebalikannya, yaitu P sama dengan A per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Karena A sudah diketahui, maka P sama dengan 19.983.000 rupiah per buka kurung 1,09 tutup kurung pangkat 16. P sama dengan 19.983.000 per 3,9966. P-nya sama dengan 5 juta. Nilai sekarang itu 5 juta. Selanjutnya, soal nomor 5. Apabila pada 5 tahun mendatang, seorang pegawai ingin mempunyai jumlah tabungan sebanyak 3 juta rupiah. Tingkat bunga adalah 10% atau konstan. Berapa jumlah uang pada tahun ini yang perlu ditabungnya? Untuk menjawab soal di atas, kita menggunakan rumus present value. Present value sama dengan future value per 1 ditambah R pangkat T. Diketahui future value atau FV sama dengan 3 juta rupiah. Tingkat bunga atau R sama dengan 10%. Kita desimalkan menjadi 0,10. Waktu atau T sama dengan 5 tahun. Kita masukkan di dalam rumus yang dalam kurung terlebih dahulu. 1 ditambah R. R-nya kan 0,10. Jadi 1 ditambah 0,10 pangkat 5 sama dengan 1,1 pangkat 5
Hasil dari 1,145 adalah 1,61051. Maka present value sama dengan present value tadi kan 3 juta. Jadi kita masukkan dalam rumus 3 juta per 1 ditambah R pangkat T, yaitu 1,61051 sama dengan 3 juta dibagi 1,61051, yaitu 1.862.000.